oleh teknisi. Nah, ini tuh maksudnya swakelola ya, dikerjakan sendiri ya. Nah, ini kalau memang Polban ya, karena pemerintah ya, sama dengan instansi pemerintah lainnya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan barang jasa itu bisa dilakukan dengan swakelola. Nah, swakelola itu kriteria pekerjaannya apa saja ada di dalam Perpres ya. Anda bisa baca. Nah, kemudian yang kedua adalah dilaksanakan dengan melalui pihak ketiga atau dengan penyedia. Di mana penyedia ini ya ada yang masuk kategori apa namanya pelelangan dan non lelang ya. Nah, ini Perpres yang lama sebetulnya. Kalau sekarang walaupun melalui penyedia ya, kalau Anda dilihat di dalam apa namanya di dalam Perpres itu ada metode pemilihan ya, ada metode pemilihan. Ntar metode pemilihan. Nah, ini ya metode pemilihan. Nah, ini tipe-tipe swakelola yang Anda bisa baca nanti di dalam Perpresnya. Ke metode. Nah, ini metode pemilihan. Metode pemilihan itu ada e-purchasing ya, ada pengadaan langsung, ada penunjukan langsung, ada tender cepat dan tender. Ya. Nah, sekarang ini semenjak 2018 semua metode ini masuk di dalam web gitu, di dalam artinya di dalam LPSC itu ya. Jadi kalau dulu sebelum 2018 itu khusus untuk pengadaan langsung ya, ini pengadaan langsung dan penunjukan langsung memang sistem proses pengadaannya itu dilaksanakan secara manual gitu, tidak di dalam sistem, tapi diumumkan paketnya di dalam sistem gitu. Nah, tapi kalau sekarang kelima jenis ini gitu ya, semuanya sudah dilaksanakan menggunakan sistem ya, artinya masuk di dalam apa namanya LPSE ya. Nah, ini ya. Nah, kemudian ini pengertian, ini teorinya ya, apa itu e-procurement. Kemarin sebetulnya sudah kita masuk ke webnya ya, tapi ini teorinya ya sedikit. Proses pengadaan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk web ya. Ini definisi e-procurement dari berbagai apa namanya sumber ya. Nanti ini saya share ya, ini apa teorinya ya. Kemudian latar belakang ya, latar belakang ini kemarin juga sudah ya, latar belakang kenapa kita e-procurement itu ya. Ya, jadi apa namanya kalau yang terbesarnya karena memang apa Indonesia ini mengalami kasus korupsi ya gitu ya yang cukup besar ya diakibatkan dari PBJ ini gitu. Kemudian juga untuk apa namanya pemerintah kita ke arah good governance gitu ya. Jadi apa namanya itu dua hal sebetulnya yang pokok yang melatar belakangi kenapa dilaksanakan IPROK ya. Ini sebetulnya kita sudah bahas ya minggu kemarin ya. Nah, kemudian tujuan e-procurement ya, tujuan e-procurement yang pertama meningkatkan transparansi dan akuntabilitas ya. Ya, kenapa transparan? Karena kan memang sekarang apa namanya semua penyedia, semua peserta itu bisa mengikuti proses pengadaan gitu ya. Jadi artinya apa namanya di layanan webnya tadi gitu semuanya bisa mengakses ya, baik peserta tendernya gitu ya, artinya pihak yang terlibat dalam proses pengadaannya, baik pun kita sebagai masyarakat gitu ya, sehingga kita bisa memantau. Anda kan kemarin kita sudah lihat ya, masuk ke webnya LPSE Anda bisa memantau sampai Anda tahu pemenangnya siapa ya satu tender itu gitu ya. Artinya apa? Artinya dari situ apa namanya transparansi ya. Kalau dulu saat konvensional ada suatu tender misalnya 100 jenis paket misalnya paket tender itu masyarakat tuh itu nggak tahu pemenangnya siapa gitu. Pokoknya ada yang mengerjakan, bahkan ada dulu disebut apa namanya istilah tuh apa namanya tender apa
tender bayangan ya. Jadi tendernya ada tapi pemenangnya tidak ada. Nah, sempat dulu seperti itu karena kan tidak transparan. Nah, kalau sekarang dengan e-procurement ini ya transparansi gitu ya, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian yang kedua, memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. Ya real time ya, jadi bisa diakses ya di di dalam teknologi ya. Jadi Anda menggunakan laptop, menggunakan handphone ya, menggunakan gadget yang lainnya gitu. Itu dapat mengakses informasi yang real time ya. Itu Anda sebagai masyarakat, baik pun mereka-mereka sebagai pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Ya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. Ya, jadi akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. Kenapa? Karena kalau dulu konvensional setiap ada proses tender di Polban misalnya ya, di Bandung, itu pasti pesertanya itu kan pasti yang akan mengikuti adalah Bandung dan sekitarnya gitu. Kenapa? Karena mereka akan memasukkan dokumen penawaran. Sementara kan biayanya besar, ya kan? Kalau mengirim misalnya dari Kalimantan, dari Jakarta, Surabaya ya. Nah, sehingga apa? Sehingga paket-paket tertentu itu hanya mendapatkan peserta yang daerahnya itu aja gitu. Nah, sehingga dengan e-proc ini meningkatkan akses pasar gitu ya. Dan persaingan usaha yang sehat ya. Kemudian yang keempat, mendukung proses monitoring dan audit. Nah, kalau dengan e-proc ini ya, karena bisa diakses semua data yang dimasukkan di dalam sistem, ini akan mempermudah proses monitoring dan audit. Tentu monitoring bisa dilakukan oleh kita ya sebagai masyarakat, tapi untuk audit memang ada inspektorat auditor ya yang setiap tahunnya biasanya akan melakukan proses pengawasan terhadap proses pengadaan. Kalau dulu saat masih konvensional, dokumen-dokumennya itu kan disimpan ya di gudang ya. Kita kalau sekarang misalnya kita mau lihat pengadaan tahun 2012, tinggal buka aja aksesnya. Bisa dilihat ya, auditor bisa mendownload semua instrumen yang sudah diupload gitu ya di dalam LPSE tadi ya. Nah, ini artinya dengan e-proc ini kita bisa mendukung proses monitoring dan audit ya. Kemudian yang terakhir adalah memperbaiki tingkat efisiensi. Ya tadi ya, karena paperless, kemudian karena hemat waktunya ya. Tentu ini meningkatkan tingkat efisiensi proses pengadaan ya. Nah, itu ya, ini tujuan e-procurement. Nah, kemudian ini manfaatnya ya, manfaat bagi ULP artinya pihak yang melaksanakan proses pengadaannya ya. Kemudian ini ya, mendapatkan penawaran yang lebih banyak ya, tadi mempermudah proses administrasi ya, proses administrasi terutama dalam mengevaluasi. Kalau dulu karena kita memiliki, karena konvensional itu dokumen itu oleh panitia pengadaan atau oleh Pokja ULP ini dicek satu persatu gitu ya, artinya dalam bentuk dokumen. Nah, kalau sekarang dalam bentuk soft file kan. Nah, yang lebih rumit nanti ketika melaksanakan koreksi aritmatik terhadap proposal harga ya. Nah, kalau dulu ya ngeceknya, Anda kan mungkin sudah dapat mata kuliah QS ya. Nah, cara membuat RAB. Nah, kalau ngeceknya dulu tuh memang kita mengecek print out misalnya. Pemerintah itu WLP ini mengeceknya print out. Nah, kalau sekarang Excel-nya kan kita terima gitu. Nah, tinggal double klik kan bisa kelihatan betul tidak perkalian formula di dalam Excel-nya. Nah, ini akan mempermudah proses administrasi bagi si pihak WLP atau pejabat pengadaan ini, ya. Kemudian yang terakhir adalah mempermudah pertanggungjawabannya, proses pengadaannya. Nah, dulu kadang-kadang WLP PP ini sering diburuk sangkai. Bahasanya aneh ya. Diburuk sangkai ya. Jadi tiba-tiba yang menang itu kenapa? Karena ini saudaranya misalnya seperti itu ya. Kalau sekarang karena setiap tahapan itu kita transparan siapa pemenangnya, dia gugur karena apa itu disampaikan di dalam web. Nah, sehingga itu juga jadi artinya mempermudah pertanggungjawaban ULP ya sama PP ya. Jadi artinya tidak lagi diburuk sangkai gitu ya. Nah, itu kemudian untuk bagi pihak penyedia ya,
menciptakan persaingan usaha yang sehat, memperluas peluang usaha ya. Peluang usaha artinya biasanya dia mengerjakan proyek-proyek di Kota Bandung, barangkali dia akan bisa mengerjakan proyek di Jawa Tengah ya, Jawa Timur, Bali, bisa bahkan sampai Kalimantan, Sumatera ya. Jadi seperti itu, membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti lelang ya, mengurangi biaya transportasi untuk mengikuti lelang ya. Jadi transportasi, baik transportasi dokumennya ya kan, kalau kirim dari Bandung ke Surabaya itu kan biaya posnya berapa ya. Belum nanti ada tahapan unwizing kan, Anda lihat kemarin ya, kita sudah bahas tahap rapat penjelasan. Nah, di mana ada kehadiran dari peserta. Ah, ini ongkosnya berapa nih ke Surabaya gitu ya. Nah, kalau sekarang karena unwizingnya chat ya, pakai chatting gitu ya. Jadi tidak harus saat unwizing itu peserta itu pergi ke Surabaya misalnya, seperti itu ya. Nah, kemudian bagi masyarakat ya, memberikan kesempatan masyarakat luas untuk mengetahui proses pengadaan ya. Ini kita sebagai masyarakat bisa mengetahui ya. Walaupun kita tidak bisa mendownload semua dokumen-dokumennya ya pasti, karena kita bukan pihak yang terlibat di sana. Kita hanya bisa mengakses itu, melihat ya kondisi saja gitu, mengamati ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ya e-procurement. Nah, mungkin sedikit saya sampaikan, kan Anda sudah belajar mata kuliah QS. Ini kaitan dengan nanti penawaran, ini harus, karena sekarang memang e-proc ya. Nah, harus diperhatikan nanti menawar pekerjaan ya. Kalau Anda berposisi sebagai kontraktor gitu ya, suatu saat mengikuti proses pengadaan ya. Ditempatkan di bagian penyusunan dokumen penawaran ya. Nah, harus ingat nih, kalau Anda menawar pekerjaan di kota Surabaya ya, tapi Anda domisilinya di Bandung ya. Kemudian dengan Anda menawar di Kalimantan, nah itu kan harus berbeda ya daftar materialnya. Nah, ini kan Anda udah belajar QS ya, jadi itu nanti kaitannya juga seperti itu. Ya, sekarang memang memperluas peluang usaha, tapi jangan sampai salah. Nah, nanti kenapa? Karena ada konsekuensi. Nanti kalau Anda dimenangkan ya, kan kalau Anda lihat di dalam daftar harga ya. Nah, ada koefisien pengali ya terhadap setiap provinsi ya. Nah, provinsi yang terbesar tuh pengalinya kan wilayah timur ya. 1, jadi kalau harga material di kita misalnya katakanlah semen 40.000 satu sak, di sana mungkin 55.000 atau 60.000 gitu. Nah, jangan sampai Anda ikut tender misalnya ya di Sulawesi, nawarnya pakai harga Bandung. Nah, itu ya. Kalau kaitannya apa? Nanti kalau kontraktor Anda dinyatakan sebagai pemenang, nah ini kan harus ikutan gitu. Tetap harus mengerjakan. Nah, bagaimana kamu kalau nggak jadi, Bu? Saya nggak mau jadi, nggak jadi ya ini kontraktornya. Ya, nanti kontraktornya akan dimasukkan ke dalam blacklist ya, salah satu unsur yang bisa memblacklist si kontraktor gitu ya, yang sudah menang tentunya. Nanti kita bahas juga di sini ada blacklist itu apa. Nah, ini ya hanya perbedaan ya, kalau yang konvensional dengan e-procurement ya. Nah, ini kemudian ini adalah prinsip pemilihan secara secara elektronik ya. Dalam Perpres juga masih sama ya, yang 16 2018 juga masih sama ya. Prinsipnya efisien, terbuka, akuntabel, efektif, bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif. Ini prinsip pengadaan ya. Kemudian keuntungan e-procurement ya, tadi karena ya sudah kita bahas sebetulnya ya, transparansi, akuntabel, efektif, efisien ya. Kemudian layanannya lebih cepat ya. Proses pengadaannya pun lebih cepat ya. Kalau dulu satu paket pengadaan itu kita bisa melaksanakan itu 3 bulan ya. Kalau sekarang ada tender cepat, bahkan hanya 3 hari sudah ada pemenangnya gitu ya. 1 minggu sudah ada pemenangnya. Kalau untuk pengadaan-pengadaan yang kompleks memang bisa sampai 1 bulan ya. Tapi itu better dibandingkan dulu 3 bulan ya untuk melaksanakan proses pengadaan ini. Nah, ini ya, kemarin kita sudah bahas e-procurement-nya tuh dua-duanya sekarang elektronik ya, jadi sudah ada e-tendering ya.
Yang masuk kategori e-tendering tentu e-lelang, e-seleksi kalau untuk konsultan ya. Kemudian lelang cepat, seleksi cepat ya. Kemudian pengadaan langsung sekarang juga sudah masuk ya di dalam apa elektronik ya, sistem pengadaan langsung, penunjukan langsung pun ya. Pengadaan langsung dengan penunjukan langsung berbeda ya. Kalau pengadaan langsung itu minimal peserta ada 2 peserta. Dan maksimal paket pengadaannya itu kalau untuk konstruksi adalah 200 juta. Kalau untuk jasa konsultansi itu 50 juta. Dan pengadaan langsung ini dilaksanakan oleh pejabat pengadaan. Jadi sendirian. Ya, sendirian. Nah, kemudian kalau penunjukan langsung ini dilaksanakan oleh WLP gitu, ya. Nilainya tidak dibatasi. Kalau mau 1 miliar boleh 2 miliar ya. Tapi dan penunjukan langsung berarti kan kepada satu pihak. Boleh menunjuk satu pihak boleh selama memenuhi kriteria. Nah, kriterianya apa saja ada di dalam Perpres. Ya, Anda bisa baca kembali kriteria metode yang dibolehkan dilaksanakan metode pemilihannya dengan cara penunjukan langsung ya. Kemudian berikutnya lagi ini kita masuk sekarang materinya adalah e-purchasing dan e-katalog ya, nanti setelah ini ya. Ini kita bahas teorinya ya. Ini LPS kemarin kita sudah bahas ya. Kemudian jadi LPS dulu banyak ya, sekarang menginduk kepada kementerian-kementerian yang terkait ya, kalaupun misalnya institusi misalnya di bawah Kemendikbud tapi dia yang sudah berbadan hukum ya. Nah, kemudian ini ada lagi metode penyampaian dokumen. Ini metode penyampaian dokumen ya, ini ada klarifikasi sedikit ya dari tayangan ini. Ini metode penyampaian dokumen ya. Jadi dokumen ini nanti kita kaitkan dengan dokumen ya, nanti ini ya Anda perlu tahu saja dulu ya, tapi nanti saya jelaskan lagi. Ada penyampaian 1 file ya, 2 file ya, dan ada 2 tahap sebetulnya ya, 2 tahap ya. Ini penyampaian dokumen ya. Ini proses tahapan pengadaan ya. Ini kelebihan tadi tetap kelebihan IPROK. Nah, ini walaupun IPROK memiliki kelebihan, tapi memang IPROK juga memiliki kekurangan ya. Kekurangannya memang penyedia barang atau jasa ini banyak yang belum memahami aplikasi IPROK ya. Sehingga kalau peserta tender itu ya perlu belajar gitu ya. Tapi memang kan sekarang banyak ya peserta tender itu kan divisinya itu sudah lebih ini ya tingkat pendidikannya, sehingga sebetulnya sekarang sih tidak sulit lagi gitu ya. Karena softwarenya tidak terlalu sulit ya. Kalau dulu mungkin awal-awal karena awal jadi belum tahu. Kalau sekarang yang sudah biasa melaksanakan proses pengadaan dengan aplikasi pengadaan itu sudah sangat terbiasa gitu ya. Kemudian yang kedua, tingkat kelalaian. Nah, ini yang paling utama sebetulnya. Tingkat kelalaian. Kelalaian itu maksudnya apa, Bu? Karena kan udah diakses ya. Sekarang itu handphone itu bisa mengakses proses pengadaan ya. Nah, bayangkan kalau misalnya Anda sebagai posisinya pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, upload download di handphone misalnya. Handphonenya kan ada user ID, password, lupa ya. Kalau Anda cuman mengakses absensi saja ya, pakai usernya sama password Anda kan nggak ada data penting ya di situ ya. Tapi kalau ini data pengadaan gitu ya, kemudian handphonenya diretas misalnya. Kan sekarang banyak ya kasus handphone diretas ya. Nah, ini ya. Jadi belum di logout sama Anda di handphone. Nah, atau hilang lagi handphonenya barangkali gitu ya. Nah, ini jadi tingkat kelalaian itu maksudnya di situ gitu ya. Atau di laptop pun misalnya belum sempat logout ya misalnya. Jadi itu nanti ya pihak-pihaknya kan tuh mereka punya masing-masing punya user ID gitu. Kalau untuk pihak pengguna ya, artinya owner ya, ULP, PPK,
PP gitu ya, mereka itu untuk bisa mendapatkan user ID ya di dalam proses pengadaan itu, mereka itu harus memiliki sertifikasi keahlian di bidang pengadaan barang jasa. Jadi ikutan tes kompetensi di LKPP ya, baru mereka akan terlibat dalam proses pengadaan ini. Nah, jadi memang khawatir kan disalahgunakan. Kalau tadi lalai gitu. Ya, user ID atau titip user ID password. Nah, terus ada temannya yang melalaikan. Ya itu ya. Jadi maksudnya ini artinya karena elektronik ini ya, tingkat kelalaian sangat tinggi. Kemudian sebetulnya ini satu lagi terbatas bandwidth ya. Tapi walaupun sekarang kan dengan e-learning ya gitu ya. Itu kan mulai dilengkapi juga ya sekarang ya di negara kita ya, anggarannya juga mulai banyak nih tahun 2020 ya, 2021 terutama ya, pembangunan infrastruktur untuk bidang IT ini ya. Nah itu ya, nah kemudian sekarang kita masuk ke e-purchasing ya, e-purchasing. Nah, e-purchasing ini adalah sistem pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog, ya. Apa itu katalog? Ya, e-katalog ini adalah sistem informasi atau informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, ya, spesifikasi teknis dan barang atau jasa tertentu, ya. Nah, jadi yang mengelola e-katalog, ya, e-katalog ini yang mengelolanya itu adalah LKPP. Jadi yang mengelola e-katalog ini adalah LKPP. Nah, e-purchasing itu proses untuk membeli barangnya, ya, tapi harus sesuai mengikuti e-katalog yang sudah dikeluarkan oleh LKPP. Ya, kalau tidak ada di dalam e-katalog ini, ya, baik itu proses pengadaan barang, jasa ataupun ya barang atau jasa, berarti prosesnya tidak bisa dilakukan dengan e-purchasing, tapi kembali lagi ke e-tendering gitu ya. Kalau e-purchasing itu belanja online ya, nih kalau Anda suka belanja online Tokped ya, Shopee, nah kayak gitu ya. Nah, kalau itu Anda membelanjakan uang pribadi gitu. Nah, kalau ini membelanjakan uang negara ya. Sehingga apa? Sehingga yang bisa melaksanakan e-purchasing ini hanya PPK atau pejabat pengadaan. Ya, dia akan belanja gitu. Kalau dulu ya, sebelum e-purchasing ini berkembang di Perpres 2015 ya, dan makin ini di 2018 ya. Sebelumnya memang e-purchasing ini belum ada. Jadi Perpres 2010 yang 54 tahun 2010 e-purchasing ini belum ada ya. Nah, jadi masih e-tendering. Jadi kalau misalnya pemerintah mau beli laptop, mau beli kendaraan dinas misalnya, atau pemerintah mau beli beton pracetak. Nah, beton pracetak itu dulu tender gitu ya artinya. Nah, kalau sekarang ya bisa dilaksanakan dengan e-purchasing ya. Nah, seperti itu gitu. Oke. Nah, ini ya definisi e-purchasingnya ya, menggunakan katalog ya, katalog elektronik ya. Tentu di dalam e-purchasing ini ya, kan ini di sini ketentuannya adalah e-purchasing ini kan diselenggarakan dengan memuat informasi ya, spesifikasi harga dan barang yang dikeluarkan di katalognya oleh LKPP ya. Dan e-purchasing ini hanya bisa dilaksanakan oleh pejabat pengadaan atau PPK ya. Kemudian nah ini ya, kelebihan e-purchasing ya sama ya, sebetulnya lebih transparan dan sebagainya, bisa diakses ya. Kekurangannya tadi ya ini nah ini ya katalognya oleh LKPP. Jadi nanti supplier ya, pabrikan yang memang dia memiliki
yang ini bekerja sama ya, jadi nanti dilaksanakan kerjasama dengan LKPP ya. Jadi memang biasanya harga-harga di dalam e-katalog ini harganya memang di bawah sedikit pasaran gitu, jadi sedikit lebih murah ya di sini. Nanti tinggal PPK ya, pejabat pengadaan atau pejabat lainnya yang ditunjuk tentunya oleh pemerintah tertentu bisa melaksanakan apa namanya e-purchasing ini. Nah, kita masuk sekarang ke Inaprok lagi ya. Inaprok. Inaprok. Nah, ini. Ya, oke. Nah, ini kemarin kita kan sudah ya di Inaprok, LPSE. Nah, ini di sini ada daftar hitam ya. Oh, ini satu lagi dulu. Ini kan kemarin sudah tender ya. Terus RUP. Nah, RUP itu rencana umum pengadaan. Ya, jadi rencana umum pengadaan ini tugas yang membuatnya itu adalah PA-KPA. Ya, nanti kita bahas di pihak yang terlibat ya. Di sini RUP, kemudian di sini LPSE, kemudian daftar hitam ya. Nah, ini daftar hitam tuh seperti ini ya. Jadi ini terintegrasi gitu ya. Jadi nanti kalau terdaftar di sini ya tentu terintegrasi tidak bisa mengikuti proses pengadaan ya pemerintah ya selama 1 sampai 2 tahun tergantung kesalahannya ya. Makanya dia dimasukkan daftar hitam ini ya. Tentu tidak bisa mengikuti proyek-proyek pemerintah gitu artinya. Tapi kalau proyek swasta ya bisa ya dia ya. Tapi terkait dengan proyek pemerintah kalau Anda ini ya cermati, memang untuk bidang infrastruktur ya artinya bidang konstruksi ini sebetulnya negara kita itu setiap tahunnya itu mengalokasikan ya untuk konstruksi itu 1.200 sampai 1.500 triliun ya. Itu untuk pemerintah, dan pemerintah itu kalau dibuat pie chart itu 70%-nya. Ya, apalagi kan kalau infrastruktur itu pasti dananya lebih banyak pemerintah ya. Nah, mungkin kalau Anda gedung ya ada swasta, ada pemerintah ya. Seperti itu. Jadi memang industri konstruksi di negara kita ini banyak yang sumber pendanaannya itu lebih banyak dari pemerintah. Ya, hampir 70%. Nah, ini ya tadi. Ini kemudian nah sekarang kita masuk ke e-purchasing. Purchasing itu di sini, di produk ya. Nah, di sini tinggal belanja online ya. Cuman kita nggak bisa belanja online ya karena kita bukan pihak yang bisa. Nah, ini ya dari mulai barang ya, kemudian sampai jasa. Jasa juga sudah muncul di sini ya. Jasa ya. Misalnya apa nih? Trotoar tuh Kanstin ya. Coba kita lihat. Nah, ini ya, ini pekerjaan coating ya, pekerjaan pipa ya.
Gedung kan ada pipa ya. Ke pekerjaan, ini jasa ya. Terus memang belum ini ya, belum banyak ya. Kalau pekerjaan membangun gedungnya sih belum ya. Ya, ini pekerjaan profil baja, pekerjaan atap, ya. Ya ini kemudian apalagi nih? Alat berat juga sudah ada di sini ya. Alat berat yang pertama ada kalau tidak salah, justru ya. Ini pelayanan apa nih? Jasa konstruksi. Oh ini pelayanan kebersihan ya. Keamanan ya. Kebersihan ini kan terkait ya sama gedung ya, gedung-gedung pemerintah itu kan tiap ininya harus dibersihkan ya. Marka JJ ya, tapi buat inilah seperti tahu ini marka. Kemudian pracetak, kalau nggak salah ada ya pracetak di mana ya? Ini mah peralatan ya. Furniture ya ini. Barang. Kalau rumah, sudah bisa nih. Ini jasa kan? Tapi tentu tertentu ya kalau rumahnya klaster, bukan rumah ini lebih ke rumah apa namanya layak huni ya. Jadi rumah-rumah yang tentu rumah yang sumber pendanaannya dari pemerintah ini ya. Artinya biasanya dikembangkan oleh Perumnas gitu ya. Apa ini mah kendaraan ya. Kalau dulu kan ya. Laptop juga ada di sini ya. Ini barang masuk kategorinya ya. Jadi dia berarti belanja online. Nah itu ya. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan sebelum saya masuk ke materi yang lain. E-purchasing sudah selesai. Ada yang ditanyakan dulu, silahkan. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan Dani. Izin bertanya mengenai Juksung, Bu, atau Apa? ditunjuk langsung. Oh, ya, betul. Juknis. Iya, itu, Bu. Itu tuh dipilihnya sama siapa, Bu? Sama kalau ditunjuk langsung gitu tuh nggak berarti nepotisme, Bu. Kayak, Oh, maksudnya metode penunjukan langsung gitu ya? ya, Pertanyaannya, oke. Itu aja pertanyaannya, Dani. ya, Oke. Selanjutnya siapa? Azri, silahkan. Apakah suara saya terdengar, Bu? Saya dengar, silahkan. Izin bertanya, Bu. Untuk di web LPSE itu kan bisa diakses oleh orang-orang gitu. Jadi udah tadi transparansi. Untuk data-datanya juga bisa diakses atau enggak, Bu? Terus biasanya kalau auditor kan tiba-tiba punya data atau inputan gitu, mana ya, Bu? Terus yang kedua, saya mau nanya daftar hitam. Misalnya daftar hitam di lembaga Kementerian PUPR misalnya. Terus apakah daftar hitam itu tuh hanya di PUPR saja atau di yang lain juga gitu?
Udah Bu. Ya, oke. Oke ya, yang pertama tentang penunjukan langsung ya. Nah, ini penunjukan langsung sebetulnya ada kriterianya di dalam Perpres ya. Jadi kalau yang melaksanakan proses penunjukan langsung itu tidak boleh dilaksanakan eh, ada kriterianya gitu ya di sini. Nah, di sini ada kriterianya ya. Mana sih? Penunjukan langsung. Nah, ini kriteria apa? Kriteria penunjukan langsung ya. Jadi penunjukan langsung itu boleh dilaksanakan untuk kriteria tertentu. Nah, kriterianya itu apa? Nah, kriteria yang boleh dilakukan penunjukan langsung, kriteria paket pekerjaan yang mendadak ya, penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh presiden atau wakil presiden. Kemudian untuk barang atau jasa yang sifatnya rahasia, itu boleh dilakukan secara penunjukan langsung untuk kepentingan negara gitu ya. Kemudian pekerjaan, kalau untuk kaitannya dengan pekerjaan konstruksi, ini pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan. Ya, ini diminta untuk dilaksanakan secara penunjukan langsung. Nah, kemudian barang atau pekerjaan yang hanya disediakan hanya oleh satu pelaku usaha yang mampu. Jadi kalau kita sudah tahu pelaksananya itu memang hanya satu kontraktor yang bisa mengerjakan pekerjaan tersebut, ya satu saja dia. Artinya apa? Dia memiliki hak paten. Ya, jadi si kontraktornya itu memiliki paten terhadap pekerjaan tersebut. Ya, seperti paten Sosrobahu ya kemarin dimiliki oleh kontraktor apa itu BUMN ya. Nah, itu dia memang hanya dia yang memiliki. Nah, kalau untuk pekerjaan gedung tuh dulu untuk pondasi sarang laba-laba itu dulu ya. Dulu masih hanya segelintir ya, bukan segelintir bahkan cuma satu yang punya dulu. Tapi sekarang sudah ada muncul ya beberapa kontraktor yang bisa melaksanakan atau suppliernya pihaknya itu sudah bekerja sama nempel dengan kontraktornya. Nah, itu sudah tidak bisa lagi dilaksanakan secara penunjukan langsung gitu ya. Tapi khusus untuk mereka yang memiliki teknologi gitu ya. Makanya kan sekarang lagi gencar juga ya kita ada hak cipta. Nah, itu kaitannya nanti seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti suatu pekerjaan konstruksi hak ciptanya itu dipegang atau patennya hanya dipegang oleh satu pihak tertentu, ya sudah ada yang bisa mengerjakan itu pihak hanya itu saja, ya sudah tidak usah dilaksanakan secara tender ya, bisa dilakukan oleh penunjukan langsung. Karena dia yang punya teknologi itu ya. Tadi yang saya sampaikan teknologi untuk pekerjaan jembatan itu ada paten Hutama Karya. Nah, maaf. Nah, itu ada dia punya teknologi. Nah, dia kalau jenis jembatan yang menggunakan seperti itu bisa menunjuk kontraktor tersebut ya. Tentu dengan instrumen-instrumen pendukung ya. Kenapa teknologinya harus ini gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti barangkali juga kalau misalnya ada kontraktor yang sudah biasa mengerjakan pekerjaan gedung top down misalnya, atau metode tertentu ya, kemudian dia patenkan, nah itu juga nanti bisa jadi ketika ada pekerjaan gedung seperti itu, ya bisa dilaksanakan dengan penunjukan langsung saja gitu. Ya karena hanya dia-dianya yang bisa baru bisa melaksanakan pekerjaan tersebut. Ya, nah kalau yang ini tadi untuk konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem. Nah, satu kesatuan sistem juga artinya kalau anggarannya memang satu kesatuan gitu ya. Nah, ini juga bisa dilaksanakan secara penunjukan langsung, ya.
Nah, ini kemudian meliputi lagi ini kalau ini ya, kalau pekerjaan lagi, yang kalau konstruksi lagi nih, pekerjaan prasarana sarana utilitas di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan. Ya, ini juga masuk ke pekerjaan yang dilaksanakan ditunjuk langsung ya si kontraktornya gitu ya. Nah ini tadi hak paten ya. Nah, pemegang hak paten atau pihak yang mendapatkan paten. Nah, ini ya. Paten itu tidak harus jasa konstruksi ya, tapi barang juga bisa ya, kan barang juga ada paten. Anda kalau mengembangkan suatu IT tertentu itu bisa dipatenkan dan itu bisa mahal. Jangankan IT untuk yang ini ya, game saja. Wah, ibu jadi ke game. Tapi benar ya, game juga ada ya. Ini kalau Anda mengeluarkan misalnya ya game tertentu Anda patenkan ya kan ya ini ya besar ya. Nah kemudian apalagi ya tadi itu ya, jadi siapa tadi Dani ya. Nah jadi kriterianya seperti itu yang boleh dilaksanakan, dan ini tidak terbatas biayanya, kalau mau 2 miliar 3 miliar 20 miliar, tapi memang kategori pekerjaannya memang kriteria khusus yang artinya bisa dilaksanakan dengan penunjukan langsung, itu dibolehkan ya. Tidak seperti pengadaan langsung. Ingat, ada penunjukan langsung, ada pengadaan langsung, jangan ketukar nih. Kalau penunjukan langsung tuh nunjuk ya satu pihak. Tapi kalau pengadaan langsung ya, itu minimal pesertanya hanya 2, minimal ya. Maksimal pesertanya 3 peserta. Ya, jadi pesertanya ya kalau nggak 2, 3 gitu ya. Nah, itu hanya untuk pekerjaan-pekerjaan ya yang nilainya di bawah 200 juta kalau untuk konstruksi, kalau untuk konsultansi di bawah 50 juta. Dan itu kalau pengadaan langsung dilakukan oleh pejabat pengadaan. Jadi dia sendirian. Ya. Tapi kalau penunjukan langsung tetap dilaksanakan oleh Pokja. Jadi minimal 3 orang. Ya bisa 5, bisa 7 tergantung tingkat kompleksitas paket pengadaannya. Ya. Nah, itu untuk penunjukan langsung dan pengadaan langsung ya. Kemudian berikutnya lagi tadi pertanyaannya Azri ya. Nah, saya sedikit share screen lagi LPSE-nya ya. Nah, ini ya. Nah, ini kan kita masuk sekarang LPSE 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 yang melaksanakan proses pengadaan jasa konstruksi itu, dan yang paling banyak itu kan LPSE PUPR ya. Nah, kita kunjungi ke sini ke PUPR. Nah, kita sebagai warga masyarakat itu tidak bisa mengakses semua data yang ada di dalam web ini. Ya. Jadi nanti ada data-data yang diupload di dalam sistem ini. Ya, nanti saya akan jelaskan sekarang ya presentasi berikutnya. Jadi tidak bisa mengakses mendownload semua dokumen-dokumen. Kita sebagai yang bisa mengakses itu hanya yang memiliki akses login. Nah, ini login. Nah, itu kan ditanya, Anda loginnya sebagai apa? Penyedia. Kalau penyedia berarti Anda sebagai kontraktor atau konsultan yang ingin ikut proses tender ini. Tapi kalau non penyedia berarti dia adalah pihak WLP tadi, WLP atau pejabat pengadaan atau Pokja. Artinya ini pihak owner. Ya, pihak owner. Nah, dia punya log akses di sini. Jadi login nanti dia login aja tulis di sini penyedia misalnya. Ya, nah kan dia minta user ID, kita nggak punya ya. Makanya Anda tidak bisa mengakses data-data di sini, dokumen-dokumen ya. Nah, back lagi. Oke, nah itu. Jadi tidak bisa. Nah, kita sebagai masyarakat hanya bisa mengakses ini. Ya. Kita hanya bisa mengakses apanya? Kita hanya bisa melihat proses pengadaan. Nah, dalam proses pengadaan itu, misalnya sekarang kita masuk ke pengadaan tahun 2000 berapa nih? Tahun 2000 ini jenis konstruksi saja ya, pekerjaan konstruksi, tahun anggarannya misalnya 2020 kan sudah dilaksanakan. Kita ambil gedung. Jalan pemukiman ya. Ini kualitas. Ya, ini ya
Ini pemukiman ya, peningkatan kualitas pemukiman ya, gedung nih ya, perawatan perbaikan ya ini ya. Nah, ini peningkatan kualitas pemukiman kumuh Tulung Agung katanya. Nah, kita cuma bisa melihat ini. Misalnya Anda di wilayah Tulung Agung gitu ya. Oh, ada kegiatan ini. Terus Anda bisa ngelihat, oh ini. Atau misalnya ada salah satu rumah yang apa namanya, kerabatnya atau siapanya, familinya juga yang dilaksanakan. Nah, ini kan, oh lihat di sini. Ya, bener nggak ini tuh ada gitu paket lelang ini. Nah, Anda cuma bisa memantau ini. Kemudian Anda bisa juga lihat tahapan tendernya. Ya, tahapan tendernya. Ya. Kemudian selain itu Anda bisa lihat lagi mana tadi? Oh, ini nih pesertanya ya. Ini Anda bisa lihat nih pesertanya. Nih. Nah, tuh. Anda bisa tahu oh pesertanya 120 peserta ini ya. Barangkali kontraktornya teman Anda ikut misalnya, tapi kok nggak muncul di sini? Nah, itu kan aneh. Harusnya muncul ya di sini gitu, barangkali seperti itu. Ya, kalau masyarakat kan kita cuma bisa memantau saja gitu ya. Nah, kemudian di sini gitu ada harga penawaran. Oh iya benar harga penawaran saya segini. Anda bisa tahu harga koreksinya. Nah, ini harga terkoreksi ini harga yang dikoreksi oleh Pokja ini. Jadi nanti saya jelaskan di materi sekarang ya. Berikutnya ada tentang dokumen penawaran, pemilihan dan dokumen kontrak. Apa itu bedanya? Nah, ini ada isian harga terkoreksi. Harga terkoreksi ini ya Excel RAB yang dicek oleh pejabat pengadaan atau kalau ini kan Pokja ya kan nilainya 41M. Ini. Jadi bisa berbeda kan? Nah, tuh. Ini 632, ini 557 ya. Uang negara walaupun 20.000 tetap ya dipertanggungjawabkan ya. Jangankan 20.000 Rp1 lah ya. Nah, ini harga terkoreksi maksudnya ya. Kemudian hasil evaluasi. Nah, bisa diketahui hasil evaluasi alasannya ya. Kemudian Anda bisa tahu pemenangnya. Pemenangnya ini. Pemenang berkontraknya ini ya. Nah, di pemenang berkontrak tuh nanti kalau di sistem tuh di-upload dokumen kontraknya, tapi kalau Anda kan nggak bisa mendownload ya karena kita masyarakat gitu. Tapi kalau kita pihak yang terlibat di situ ya, kita bisa mengakses. Tapi mengakses pun ya pihak penyedia ya, pihak penyedia, kemudian pihak pengguna ya, itu hanya bisa mengakses paket-paket yang diikutinya. Ya, jadi penyedia ikutan lelangnya di 10 paket pengadaan ya, dia cuma bisa mengakses 10 pengadaan itu. Termasuk juga Pokja. Pokja juga hanya bisa mengakses 10 paket yang memang dia urusi. Ya, nah itu. Nah, kalau PPK dia bisa mengakses semua data di satu institusi gitu. Misalnya Polban kan punya PPK. Nah, yang masuk kategori pekerjaan yang dilaksanakan dengan PPK-nya dia gitu. Nah, dia bisa akses semua datanya. Ya, misalnya Polban punya 3 PPK, ada PPK barang ya. Kalau barang ya dia hanya bisa mengakses barang, konstruksi ya dia hanya bisa mengakses konstruksi. Nah, kalau sepolban siapa yang bisa mengakses? KPA, kuasa pengguna anggaran. Ya, Direktur Polban. Nah, dia bisa mengakses semua paket pengadaan yang ada di Polban. Tapi dia nggak bisa mengakses semua paket pengadaan yang ada di ITB misalnya, Unpad, nggak bisa. Masing-masing punya aksesnya. Nah, siapa yang bisa mengakses? Ya Polban iya, ya Unpad iya, misalnya ITB iya, yaitu Pak Menteri. Gitu, ya. Selain Pak Menteri siapa lagi? Auditor yang ditunjuk oleh kementerian tersebut. Kan kita tuh kementerian tuh punya inspektorat. Ya, tiap tahunnya diaudit. Nah, mereka itu jadi auditor. Ya, jadi kalau Anda kerja di inspektorat tuh ngapain ya kerja di inspektorat misalnya? Mereka salah satu pihak yang mengawasi
ya segala pelaksanaan yang dilakukan oleh kementerian tersebut gitu ya. Jadi sebatas hanya bisa mengakses ini ya. Jadi auditor tuh bisa mengakses semua ya, dia ditunjuk gitu ya. Tapi dia juga ditunjuk terbatas ya. Jadi nanti di sini di isiannya itu tidak terus karena selama 1 tahun ini auditornya misalnya tadi Azri sama Dani gitu. Tahun depan kan bisa saja yang ditunjuk untuk mengaudit Polban barangkali misalnya. Jadi misalnya Yulianti misalnya sama Trina, bisa seperti itu gitu. Ya, jadi dia hanya bisa mengaksesnya di tahun sesuai dengan surat tugas itu gitu. Ya, kalau auditor. Kalau Pak Menteri ya selama kurun waktu menjabat juga sama ya. Nah, nanti gimana? Kalau semua gimana, Bu? Kalau semua pengadaan di Indonesia ini siapa yang bisa mengakses? Kepala LKPP. Ya, karena kepala LKPP, kalau kepala LKPP itu kan dia adalah kementerian tapi bentuknya non kementerian gitu. Jadi kalau Anda bikin hubungan kontraktual, dia kontraknya terhadap presiden. Dia tuh selevel dengan menteri gitu. Ya. Dia tuh lembaga non kementerian. Nah, maksudnya gitu, ya. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Kita nggak bisa mengakses ini. Ya. Nah, kemudian gimana Bu kaitannya nanti dengan dengan daftar hitam? Nah, daftar ini pasti ada banyak. Nah, setiap daftar hitam itu bagaimana? Nah, nanti kalau di awal itu belum tersaring. Misalnya gini, di awal tuh di mana? Di awal saat proses pengadaan. Jadi walaupun pihak-pihak yang terdaftar di daftar hitam ini bisa ikutan, tapi nanti setelah penentuan pemenang, kan di sini nanti ada penentuan pemenang ya. Kalau Anda lihat kan di sini. Nah, ini nih. Nah, ini nih pemenang ya. Nah, nih. Mana ya? Nah, pengumuman pemenang ya. Penetapan pemenang. Nah, nanti pas saat penetapan pemenang ya. Kalau misalnya PU mau mengumumkan misalnya pemenangnya PT AB gitu. Tapi PT AB itu sedang dalam masa daftar hitam, dia nggak bisa ngeklik netapin pemenangnya di situ di dalam sistem. Nah, jadi sia-sia sudah tuh si PT AB itu ikutan tender di sini ya, karena